Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tergerus aliran air, tembok pembatas salah satu perumahan di kawasan Bunisari, Bandung Barat ambruk. Ratusan buruh dirikan tenda di kompleks pemerintah kota Tasikmalaya menuntut besaran kenaikan upah minimum sebesar 15%. Masih dari Tasikmalaya, 12 lampu penerangan jalan dicuri, 2 orang tak dikenal. Harga beras di Purwakarta kembali mengalami kenaikan. Beras kualitas premium bahkan mencapai Rp15.000 per kilogram. Kembali naiknya harga beras terpantau di Pasar Rebo Purwakarta. Setelah sebelumnya sempat turun, harga beras kualitas premium dan kualitas medium kini naik hingga Rp2.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Beras kualitas premium dijual Rp13.000 per liter atau Rp15.000 per kilogram, sementara beras medium dijual Rp11.000 per liter atau Rp13.000 per kilogram. Kenaikan ini menurut pedagang akibat pasokan panen yang masih sedikit, sementara permintaan beras terus naik. Jumlah yang panen sudah mulai berkurang, terus adanya curah hujan yang membuat rentetan gabah kering panen juga jadi tinggi. Jadi menyebabkan harga jatuh berasnya jadi tinggi. Sekarang tanggal muda aja orang cenderung pedagang-pedagang itu belanja gitu itu simpan stok yang agak banyak untuk persiapan tanggal muda, jadi menyebabkan ada kenaikan pembelian dari pabrik-pabrik, jadi menyebabkan harga juga jadi naik. Naiknya harga beras dikeluhkan pembeli terutama ibu rumah tangga. Mereka terpaksa mengurangi pembelian lauk dan bumbu agar uang belanja tetap cukup. Paling dikurangin bumbu rumah, Bumbu lainnya gitu. Kalau ini kan makanan pokok ya. Paling ya gimana cukupin aja dah. Ya mudah-mudahan harganya cepat turun gitu. Naiknya harga beras juga membuat omset penjualan para pedagang sedikit menurun. Baik pedagang maupun pembeli berharap harga beras dapat kembali stabil dan terjangkau agar tidak kian membebani biaya hidup mereka sehari-hari. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Masalah berkurangnya stok juga dialami komoditas cabai di Kabupaten Tasikmalaya. Terbatasnya stok cabai di pasar tradisional memicu kenaikan harga. Turunnya hasil panen di tingkat petani mempengaruhi harga komoditas di pasaran. Di Pasar Cukurubuk, Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai hingga sayuran cenderung naik. Sebut saja harga cabai merah dijual Rp90.000 per kilogram, sementara cabai rawit hijau dijual Rp70.000 per kilogram. Begitupun cabai hijau besar naik 2 kali lipat lebih dari Rp12.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Berapa ini? Kalau dari petaninya sampai 20. dijual paling 35. Mahal Bu ya? Biasanya berapa ini Bu? Ya sama paling ya 12.000. Oh gitu. Kenaikan itu juga terjadi pada bawang merah yang kini dijual Rp28.000. Pemasok aneka sayur dan buah di pasar mengatakan berkurangnya pasokan sudah terjadi di tingkat petani. Asalnya penuh barang, sekarang kurang barang, kurang pasokan. Ya. Emang dari petaninya Mas, ya kan kalau banyak pasokan penuh bujang. Oh, ini kosong ya Pak ya? Kosong petaninya kurang, gagal panen. Gagal panen mungkin ya Pak ya? Biasanya dari mana Pak pasokan Pak? Pasokan Singaparna, Garut, Singaparna ya, kebanyakan Singaparna ya. Sejauh ini hanyalah harga tomat yang terpantau turun dari Rp7.000 menjadi Rp3.000 per kilogram. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.
Ratusan buruh dirikan tenda di kompleks pemerintah Kota Tasikmalaya menuntut besaran kenaikan upah minimum kota sesuai kebutuhan hidup layak. Mereka akan bertahan hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pejabat wali Kota Tasikmalaya. Aksi massa koalisi buruh di Kota Tasikmalaya sejak Senin siang hingga malam belum juga berakhir. Bahkan masa aksi telah mendirikan tenda untuk menginap di halaman kompleks perkantoran Balai Kota. Mereka menuntut penjabat wali kota memberikan rekomendasi kenaikan upah sebesar 15%. Namun, harapan tersebut hanya harapan. Penjabat wali kota yang ditunggu tak kunjung hadir, sehingga massa memutuskan menduduki Balai Kota sampai penjabat wali kota menyetujui tuntutan buruh. Sampai saat ini, penjabat wali kota mengusulkan kenaikan UMK 3,8%. Tuntutan kami dari kota itu 15%. Iya. Itu hasil dari KHL. Kan kalau dari PT sendiri Merekomendasikan 3,85. Itu sudah dikirim ke provinsi. Ke provinsi ya. Harapannya ada revisi ya Kang ya? Iya, ada perubahan lah. Perubahan gitu ya. Ini teman-teman kenapa sampai malam ini masih stay di sini Kang? Belum ada perubahan dan ada yang menerima. Itu ada barusan yang menerima itu dari dinas. Dinas ya. Dinas, ya. Dari orang Sekda atau Belum ada. Sampai Senin malam belum ada pejabat Pemkot yang menemui pengunjuk rasa sehingga massa memutuskan menginap sampai tuntutan mereka dikabulkan. Massa juga menutup Jalan Letnan Harun sehingga arus kendaraan dialihkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Menghadapi musim penghujan, petugas PUPR Kota Bogor mendapatkan pelatihan pemeliharaan jalan dan pengaspalan dari seorang pemerhati jalan raya. Berbagai teknik hingga pemilihan jenis aspal pun diberikan agar kualitas jalan di Kota Bogor bisa tetap mulus. Para petugas Dinas PUPR Kota Bogor ini dengan serius menyimak pengarahan pembuatan dan perawatan jalan oleh seorang kontraktor pembuat jalan yang belakangan jadi terkenal di media sosial sebagai pemerhati jalan raya karena kerap mendokumentasikan kegiatannya memperbaiki jalan yang rusak di sejumlah daerah. Berbagai materi mulai dari alat, penggunaan jenis aspal dan teknik pengaspalan pun diberikan agar kualitas jalan di Kota Bogor bisa tetap terjaga. Apalagi, Kota Bogor dikenal sebagai kota dengan intensitas hujan yang tinggi sehingga berpotensi besar menyebabkan banyaknya jalan berlubang. Memperbaharuilah teknik kerja yang lebih modern lagi. Nah, ternyata tadi ada bagus beberapa orang bertanya. Ternyata mereka akui teknik kerja yang mereka pakai itu sudah lama dan baru tahu, dan dengan senang hati kita memberikan informasi. Materi yang disampaikan apa aja tuh Pak? Materinya termasuk teknik, fokusnya di teknik pekerjaan. Harapannya semoga mereka bisa menjalankan SOP sesuai ajaran seterusnya, dan harapannya maintenance jalan di Kota Bogor lebih mantap lagi dan lubang berkurang. Untuk memperpanjang usia jalan, Pemkot Bogor dianjurkan menggunakan jenis aspal yang sesuai dengan kondisi cuaca saat pengaspalan. Dinas PUPR Kota Bogor berjanji akan memperbaiki metode pengaspalan agar kualitas jalan lebih baik. Jadi dia kasih opsi tadi pemeliharaan agar nanti nggak bolak-balik lagi, benerin lagi, bolong lagi. Jadi umurnya relatif lebih panjang. Jadi cukup bermanfaat Bu bagi para petugas PUPR? Iya dong, jadi untuk upgrade ilmu pengetahuan mereka terkait dengan teknik pengaspalan. Terkait kos yang lebih mahal tuh gimana tuh mungkin? Pilihan, tadi kan udah bilang, kosnya mahal di awal tapi umur jalan lebih panjang, atau penanganannya sementara tapi lebih cepat, lebih murah tapi lebih nggak tahan lama. Dengan metode pemeliharaan jalan yang tepat, diharapkan jalan di Kota Bogor lebih mulus dan minim lubang, terutama di musim penghujan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.